Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tentang bab 1, yaitu kombinasi bisnis, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Nama saya Ela Nur Aini, NIM 1901020017, tempat tanggal lahir Lamongan 31 Juli 2001, alamat Panas Kranji Paciran Lamongan. Nama saya Kurniasa Fitri, NIM 1901020022, tempat tanggal lahir Tuban 7 Desember 2000, alamat Brondong Lamongan. Nama saya Rifni Eka Anugrawati, NIM 1901020029, tempat tanggal lahir Lamongan 19 April 2001, alamat Belimbing Paciran Lamongan. A. Kombinasi bisnis dan pengendalian. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 22 tahun 2015, penggabungan usaha adalah pernyataan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan perusahaan lain atau memperoleh kendali atas aktiva dan operasi perusahaan lain. Pengendalian yang dimaksud adalah kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasi suatu entitas demi memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Entitas adalah badan yang terpisah dari pemiliknya. Kombinasi bisnis melibatkan dua pihak atau entitas pengakuisisi dan entitas yang diakuisisi. B. Akuntansi kombinasi bisnis. Kombinasi bisnis pada umumnya terjadi dengan kepemilikan hak suara yang memberikan hak pengendalian. Kepemilikan hak suara biasanya direalisasi dengan perolehan ekuitas entitas lain, seperti contoh hak suara dalam entitas yang berbentuk perseroan terbatas dinyatakan dalam kepemilikan saham. Biasa PSAK 22 revisi tahun 2010 mensyaratkan penerapan metode pembelian atau metode akuisisi untuk perolehan ekuitas entitas yang dimaksud. Kombinasi bisnis terjadi di antara entitas yang berbentuk perseroan terbatas melalui akuisisi saham, biasa kecuali disebut khusus. Metode akuntansi kombinasi bisnis. A. Penyatuan kepemilikan. Suatu penggabungan usaha di mana para pemegang saham perusahaan yang bergabung bersama-sama menyatukan kendali atas seluruh atau secara efektif seluruh aktiva neto dan operasi kendali perusahaan yang bergabung tersebut, dan selanjutnya memikul bersama segala resiko dan manfaat yang melekat pada entitas gabungan sehingga tidak ada pihak yang dapat diidentifikasi sebagai perusahaan mengakuisisi. B. Metode pembelian. Metode pembelian yang dipersyaratkan dalam FASP Statement nomor 141 hanya berfokus pada pencatatan nilai wajar untuk bagian dari aset dan kewajiban yang diperoleh dalam pembelian. C. Metode yang digunakan dalam FASB ASC 805 tahun 2007. Metode yang digunakan adalah metode akuisisi. Dengan metode ini, aset dan liability yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi presentase kepemilikan dari pembelian perusahaan oleh pengakuisisi. Dengan catatan pembelian kepentingan cukup besar untuk memiliki pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi. C. Penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis. Pengungkapan dan penyajian pada laporan keuangan atas kombinasi bisnis yang ada pada kelompok usahanya untuk menciptakan laporan keuangan yang baik, maka penyajian goodwill dan aset tak berwujud harus dipisahkan agar penggunaan laporan keuangan mudah dalam memahami isi dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. 1. Laporan keuangan konsolidasian, yaitu melaporkan hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan induk dan anak perusahaannya dalam satu perangkat laporan. Melibatkan dua langkah, yaitu agregasi dan eliminasi. Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan aset, liabilitas, pendapatan, dan beban entitas anak dengan pos-pos terkait
dalam laporan keuangan entitas induk. B. Mengeliminasi transaksi antar perusahaan untuk menghindari perhitungan ganda atau pengakuan laba secara prematur. 2. Penurunan nilai goodwill. Goodwill adalah kelebihan harga beli untuk sebuah perusahaan di atas fair value dari keseluruhan aset bersih yang diberikan oleh perusahaan penawar. Goodwill yang dicatat dalam proses konsolidasi memiliki umur yang tak terbatas dan karenanya tidak diamortisasi. Namun, goodwill ditelaah setiap tahun untuk penurunannya. Permasalahan dalam kombinasi bisnis. 1. Pertimbangan kontingensi. 2. Alokasi total biaya. 3. Penelitian dan pengembangan dalam proses. 4. Utang dalam laporan keuangan konsolidasian. 5. Keuntungan atas IPO entitas anak. 6. Penjualan dan laba sebelum akuisisi. 7. Akuntansi push and down. 8. Keterbatasan tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. 1. Pertimbangan kontingensi, di mana disetujui bahwa penambahan uang akan dibayarkan oleh pembeli kepada penjual jika target kinerja masa depannya tercapai oleh perusahaan yang kombinasi. Yang kedua, alokasi total biaya. Seluruh aset yang dapat diidentifikasi yang diakuisisi dan kewajiban yang ditanggung dalam penggabungan usaha menerima alokasi total biaya. 3. Penelitian dan pengembangan dalam proses. Beberapa perusahaan menghapus sebagian besar akuisisi seperti penelitian dan pengembangannya yang dibeli. Selain itu, terdapat kenaikan drastis dalam penghapusan tersebut khususnya pada industri teknologi tinggi. 4. Utang dalam laporan keuangan konsolidasi. Dalam hal gagal bayar, kreditor yang dijamin atau tidak dijamin hanya dapat mengklaim aset yang dimiliki oleh perusahaan yang berutang. Yang kelima, keuntungan atas IPO entitas anak. A. Kemudahan meningkatkan modal di masa mendatang. B. Meningkatkan likuiditas bagi pemegang saham. C. Nilai pasar perusahaan diketahui. Yang keenam, penjualan dan laba sebelum akuisisi. Saat akuisisi dilakukan di pertengahan tahun, perusahaan hanya melaporkan ekuitas mereka dalam pendapatan dari anak perusahaan dari tanggal akuisisi ke depan. Yang ketujuh, akuntansi push and down. Ketika akuntansi push and down tidak digunakan dalam akuisisi, alokasi harga pembelian pada aktiva bersih berwujud dan goodwill diselesaikan dalam kertas kerja konsolidasi. Yang kedelapan, keterbatasan tambahan dalam laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama, tingkat transaksi antar perusahaan tidak dapat diketahui. Yang kedua, akuntansi untuk konsolidasi anak perusahaan, keuangan dan asuransi menimbulkan masalah khusus bagi analisis. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.